Jumpa lagi bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih menjadi berkat dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Mau-maunya Tuhan, bahwa Tuhan luar biasa bagi saudara. Sahabat, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berbagi sharing lewat kebenaran firman Allah dengan tema pandangan. Berbicara pandangan, semua punya pandangan. Dari sisi manapun, atau sisi kanan, sisi kiri, semua orang berbeda-beda pandangan. Tapi hari ini kita akan belajar ada 3 hal pandangan. Pandangan Tuhan, pandangan manusia, dan pandangan iblis. Nah, kita akan melihat bagaimana pandangan pertama. Pandangan pertama adalah pandangan dari Tuhan. Bagaimana dalam Kejadian 12 ketika Allah berfirman kepada Abram untuk keluar pergi ke satu negeri yang akan ditunjuk. Ketika firman Allah datang, pandangan Tuhan datang kepada Abram untuk pergi keluar dari sanak saudara. Artinya awalnya pandangan Abraham, dia ada dalam zona nyaman, ada dengan keluarga. Saat ini yang Tuhan suruh adalah Abraham untuk pergi keluar ke satu tempat yang dia tidak tahu, ke satu tempat yang Tuhan suruh, yang belum pernah dia pergi. Tetapi Abraham melihat dengan pandangan iman bahwa yang menyuruh dia adalah Tuhan. Kita lihat cerita ini. Ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Sehingga kita melihat Abraham semakin hari semakin diberkati. Kenapa? Abraham punya pandangan dengan Tuhan. Walaupun saya katakan tadi, dia belum tahu kemana dia harus pergi, kemana ke tempat yang harus dia tuju. Tapi ketika Abraham punya pandangan, apa kata Tuhan? Bahwa Tuhan tidak pernah membuat rancangan yang salah. Sekali lagi, kalau kita punya pandangan dengan Tuhan, walaupun daging ini kadang-kadang sulit menerima, daging ini bisa merontak, daging ini bisa melawan. Tapi ketika kita terus berjalan dengan maunya Tuhan, dengan pandangan Tuhan, kita lihat Abraham ketika dia semakin berjalan dengan pandangan Tuhan, dia semakin diberkati oleh Tuhan. Dengan kondisi situasi hari-hari ini, marilah kita punya pandangan kepada Tuhan. Kita punya pandangan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Punya pandangan dengan COVID-19 ini, dengan pandangan iman kita. Di balik ini ada rencana Tuhan. Kalau kita tidak takut, ketika kita tidak khawatir, ketika kita tetap percaya bahwa situasi ini terjadi seizin Tuhan, dan di balik ini bahwa ada hal yang luar biasa yang Tuhan beri. Yang kedua adalah pandangan manusia. Kita tahu bagaimana Abraham mempunyai keponakan. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar, Abraham membawa keponakan. Kalau kita melihat dalam Kejadian bahwa Abraham dalam Kejadian 13 di situ saya melihat bagaimana Abraham dan Lot, bagaimana mereka semakin hari diberkati. Sehingga karena semakin banyak timbul perkelahian antara gembala Abraham dan Lot. Karena apa? Pandangan hanya melihat soal tempat. Seringkali kita salah lihat dengan pandangan manusia. Ini kan tempat saya,
Ini daerah saya, ini lokasi saya. Lot tidak punya pandangan bahwa dia kalau ada itu karena Abraham. Tapi kita melihat dengan ngotot, dengan prinsipnya Lot, bagaimana dia punya pandangan. Akhirnya apa? Abraham kita melihat, saya katakan, punya pandangan dengan Tuhan. Pandangan Tuhan tidak mau berantem. Dia berkata, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Dia sebenarnya yang punya hak memilih adalah Abraham. Lot hanya mengikut. Tapi bagaimana Abraham punya pandangan? Lot melihat Sodom dan Gomora. Kita melihat di ayat dalam Kejadian 13 bagaimana Lot melihat Yordan, lembah, dengan pandangan manusia. Ternyata orang-orang di sana jahat-jahat. Seringkali pandangan kita membuat kita bisa gagal, membuat kita hancur. Hanya soal kedudukan, hanya soal populer, hanya soal supaya kita dikenal, akhirnya kita bisa gagal. Jadi hal yang kedua, kita lihat pandangan manusia yang salah seperti Lot melihat Yordan. Akhirnya kita tahu, akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Pandangan yang ketiga adalah pandangan iblis. Kita lihat pandangan iblis, Kejadian 3. Bagaimana manusia Allah menjadikan pada hari yang ke-6. Betapa manusia ditempatkan di taman Eden. Firman Allah berkata kepada manusia pertama, seluruh yang ada di taman ini boleh kamu makan, tentang buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi tentang buah ini jangan kamu makan. Tapi kita melihat iblis datang memberikan pandangan. Mulai iblis datang kepada perempuan. Dia memperputar balikan pandangan. Tidak. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3, saya sedikit baca. Kejadian 3, lalu dalam ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang baik di tengah-tengah Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, itu nanti kamu mati. Tetapi kita lihat ular. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis memberikan pandangan yang salah. Iblis hanya datang mencuri dan membunuh dan membinasakan. Akhirnya ayat 5 dia berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan yang jahat. Ini iblis. Dia mulai tanamkan pandangan yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya. Kita lihat akhirnya pertama pandangan kepada Tuhan akhirnya berubah dengan perkataan iblis. Sahabat, teman-teman yang ada, 3 hal yang kita belajari. Apa pandangan kita hari-hari ini? Apakah pandangan kita kepada Tuhan menurut mau Tuhan? Atau pandangan menurut keinginan kita, maunya kita? Atau pandangan iblis yang kita dengar? Tapi saya percaya, sahabat, suka-sukamu Tuhan. Kita belajar hari ini. Kita mau belajar punya pandangan seperti Abraham. Dia keluar, dia melakukan apa yang firman Allah katakan. Firman Allah berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah, aku berserta denganmu. Sebab itu, hari ini saya percaya saudara di hari ini punya pandangan kepada Tuhan. Pandanganmu kepada Tuhan yang terbaik. Pandanganmu kepada Kristus, bahwa Yesus luar biasa.
yang terus memberkati kita. Biarlah renungan singkat ini dapat memberkati saudara, mempunyai pandangan sekali mengiring Tuhan. Tetap kita mempertahankan dengan hidup kita, punya pandangan mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas ingin berjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.